Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru dari SMK Rum Inovasi Kabupaten Waalaikumsalam. Sumbawa Barat, NTB. Hari ini adalah hari pertama kita untuk pendampingan pendidik L0. Jadi kita nanti akan berbicara, berdiskusi bersama tentang bagaimana keterampilan digital guru untuk level 0. Seperti itu. Saya Wahyudi, Google Certified Trainer, Google Master Trainer level 3 Kemendikbudristek, yang sekarang rebranding menjadi Master Trainer level 3 Kemendikbudristek, Co-Kapten Belajar.id Kabupaten Gresik, dan Fasilitator TIK Chromebook BPGP Jawa Timur. Saya juga bertindak sebagai pendamping program KSRG untuk Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Oke, jadi pada sesi hari ini kita akan membahas dulu perkenalan tentang bagaimanakah aplikasi-aplikasi Google dalam mendukung terbentuknya ekosistem digital di sekolah. Oke, silahkan untuk yang masih belum bergabung ke Berdek Interaktif kita, langsung saja klik link yang ada di Classroom atau ketik joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya XISUCL. Jadi bisa diketik di Google Chrome-nya, joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya XISUCL, atau bisa dengan cara klik tautan yang ada di Classroom yang berada pada topik pertemuan pertama pada materi bahan tayang, seperti itu. Sudah ada 8 ibu dan bapak guru yang bergabung. Nanti kita akan berinteraksi secara langsung menggunakan Berdek ini. Kemudian kesepakatan kelas kita, kalau bisa silahkan mengaktifkan kamera kalau memang koneksi internetnya aman. Kemudian mengangkat tangan jika ingin berinteraksi, aktif dalam interaksi tak langsung dengan menggunakan chat, memastikan mikrofon mute ketika tidak berbicara. Jadi jangan biarkan mikrofon itu nyala terus-menerus, tapi kalau memang dibutuhkan baru dinyalakan, kalau sudah tidak dibutuhkan silakan dimatikan. Simbol mikrofon ada di bagian bawah sebelah kiri, itu ada mic, nanti silakan diklik 1 kali. Kalau dia berwarna merah berarti sedang tidak aktif, kalau berwarna putih maka dia sedang aktif. Kemudian aktif untuk praktek sesuai dengan kegiatan yang diinstruksikan, melakukan berbagi layar jika sudah diizinkan dan memang dibutuhkan. Jadi kalau seandainya tidak dibutuhkan, mohon tidak untuk share screen, atau nanti pengaturannya akan saya nonaktifkan untuk bagian share screen-nya. Terima kasih. Oke. Oke, sekarang Ibu dan Bapak sudah bisa mengakses ya di sana untuk Berdeknya. Yuk berbagi tentang cerita bagaimana penggunaan Google Workspace for Education yang sudah Ibu dan Bapak lakukan selama ini. Jadi saya ingin tahu kira-kira sampai sejauh apa sih Ibu dan Bapak menggunakan Google Workspace for Education di sekolah Ibu dan Bapak maupun dalam kehidupan sehari-hari guna mendukung aktivitas digital Ibu dan Bapak. Silahkan diketik di sana. Langsung saja ada di pojok kanan bawah, atau kalau menggunakan desktop itu langsung muncul di sebelah kanannya. Langsung diketik, nanti nama Ibu dan Bapak tidak akan muncul di sana, tapi jawaban Ibu dan Bapak yang akan muncul. Dipersilahkan. Oke, sudah ada 1 jawaban yang masuk. Silakan Ibu dan Bapak langsung diketikkan di sana. Saya boleh untuk melihat 1 jawaban yang sudah ada ini. Sudah dipakai untuk apa saja kira-kira? Sudah menggunakan Google Form. Oke, Google Form sudah dipakai. Oke, keren ya. Jadi Ibu dan Bapak yang ada di SMK Room ini sudah menggunakan Google Form untuk apa? Boleh dilengkapi dong biar tahu. Apakah untuk kuis ataukah untuk survei ataukah untuk yang lain. Oke, sudah ada yang mulai mengetik, saya tutup biar bisa bebas untuk mengekspresikan dirinya. Silakan Ibu dan Bapak untuk mulai menambahkan jawaban dari pertanyaan ini.
kita sharing saja, karena ini kan awal ya. Jadi saya ingin tahu sampai sejauh mana Ibu dan Bapak sudah menggunakan Google Workspace for Education. Jangan sampai nanti ternyata Ibu dan Bapak sudah sangat pro dalam penggunaannya. Jadi kalau sudah sangat pro, kita tidak usah menyanyiakan waktu untuk membahas yang sudah Ibu dan Bapak kuasai. Google Workspace for Education itu meliputi ada Google Drive, ada Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Classroom, Google Formulir, kemudian ada juga nanti seperti ini Gmeet, ada Google Site, ada Google Chat, itu masuk ke Google Workspace for Education. Ada Gmail juga, ya. Jadi jangan sampai terlalu sempit untuk ceritanya. Silahkan, masih 3 yang sudah merespon, masih 6 lagi yang masih belum merespon, sangat ditunggu untuk ceritanya. Kalau nanti tidak mengisi ini, saya jadinya kurang tahu, kurang mengenal Ibu dan Bapak sampai sejauh apa penggunaan Google Workspace for Education di kegiatan pembelajaran maupun di administrasi sekolah seperti itu atau administrasi pembelajaran. Sudah 4, monggo yang lain dipersilahkan. Bagi Ibu dan Bapak yang ingin berbicara langsung menggunakan mikrofon, nanti silakan angkat tangan, baru saya ubah untuk partisipasinya sebagai kontributor supaya bisa mengaktifkan mikrofonnya. Saat ini Ibu dan Bapak bertindak sebagai penglihat, jadi hanya bisa melihat dari paparan yang saya berikan ini. Oke, sudah 5, oke tidak apa-apa. Mungkin yang lainnya masih malu-malu atau masih ragu, kita tunggu saja untuk jawaban mereka yang di selanjutnya. Google Form sudah menggunakan Google Form. Kami sudah menggunakan Google Form untuk SAS, menyimpan file kami di Drive. Oh, alhamdulillah Drive-nya sudah teroptimalkan. Menggunakan Drive untuk menyimpan data serta menjaga file agar tidak mudah hilang. Alhamdulillah ya. Soalnya nanti kalau disimpan di laptop, di internal, laptopnya mati atau error, datanya nanti yang penting-penting hilang semua nanti. Oke. Dengan mudah menggunakan Google Spreadsheet untuk menghitung nilai siswa secara keseluruhan. Oke, alhamdulillah. Menggunakan Google Workspace for Education untuk menyimpan data di Drive, membuat kuis dengan Google Form. Oke, Google Classroom. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak untuk sharingnya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira selama proses menggunakan Google Workspace for Education ini, pastikan ada kendala. Kendala apa saja yang Ibu dan Bapak hadapi ketika menggunakan Google Workspace for Education? Silahkan diceritakan. Mungkin saja nanti kita bisa berbagi cara untuk mengatasi kendala tersebut. Monggo. Oke, sudah 3. Diusahakan memberikan ini ya, memberikan cerita tentang kendalanya. Kalau nanti kendala itu bisa kita langsung selesaikan di sini, maka nanti kita akan langsung berikan. Gitu. Sudah 4, saya tunggu sampai 5 minimum untuk yang pemberi jawaban. Oke, sudah 5. Yang lainnya silahkan ya langsung mengisi saja, tidak usah ragu-ragu. Biasanya oke. Nanti aja itu saya bacanya, yang ini dulu. Kendala yang sering sekali saya hadapi, banyak tools yang belum saya pahami fungsi dan kegunaannya. Ya, oke. Jadi kalau memang seperti ini, fungsi daripada pendampingan L0 ini supaya mengenalkan Ibu dan Bapak tentang aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education dan penggunaannya. Nanti, ini kan L0 masih pengenalan. Nanti untuk pemanfaatannya lebih lanjut, itu kita akan lakukan ketika pendampingan L1, persiapan ujian sertifikasi L1. Oke, kurang pengetahuan dan pengalaman. Oke, nggak apa-apa. Oh, nggak usah dihapus. Dihapus.
Oke, biasanya penggunaan Google. Oke, terima kasih. Seperti itu, Inge. Jadi di L0 ini kita perkenalan dulu tentang aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education. Nanti kita akan perkuat lagi ketika pendampingan L1. Oke, pendampingan L1 nanti kita lihat lagi informasi lebih lanjut akan dilaksanakan secara daring juga ataukah luring kayak gitu. Istilah baru belum dipahami, oke nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Masih konsisten 5. Semoga untuk rekan-rekan guru yang lainnya segera untuk berpartisipasi. Ibu dan Bapak, nanti semua bentuk daripada materi, penugasan, dan lain-lain itu akan saya taruh di dalam Google Classroom. Jadi mohon dipastikan seluruh Ibu dan Bapak guru dari SMK Room Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat ini sudah bergabung ke dalam Google Classroom. Untuk saat ini, kalau bisa menggunakan belajar.id dulu. Kalau memang masih belum memiliki akun belajar.id, Ibu dan Bapak bisa menggunakan akun Gmail-nya. Bagi Ibu dan Bapak guru yang belum masuk Dapodik, seperti itu. Oke, yang mengalami kesulitan bisa langsung klik untuk bahan tayang ini langsung mengarah ke Google Classroom-nya. Tapi tadi saya lihat sudah ada 9 lebih, sekitar 10-an, jadi nggak ada masalah. Saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Di Classroom sudah saya berikan tautan untuk menuju ke Google Chat. Google Chat ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk chatting. Kalau untuk call bagaimana? Juga bisa, untuk call, video call juga bisa, berbagi file juga bisa. Enaknya apa? Kalau kita menggunakan aplikasi chatting yang ada di handphone biasanya, itu kan tersimpannya di memori internal. Kalau nanti Google Chat ini, dia bisa langsung sinkron dengan akun Google yang kita miliki. Jadi kalau Ibu dan Bapak chatting dengan akun belajar.id atau pakai Gmail Ibu dan Bapak, nanti ketika masuk ke device yang lain, kemudian login, otomatis riwayat daripada chatting kita itu masih aman di sana. Dan nanti untuk file-file yang sudah terkirim itu akan masuk ke dalam Google Drive kita. Jadi tidak membebani internalnya, seperti itu. Oke, jadi komunikasi saya selanjutnya nanti kita menggunakan Google Chat ya. Saya tidak banyak memberikan informasi melalui WhatsApp. WhatsApp itu sebagai stimulus awal saja. Ini nanti juga untuk membiasakan saja Ibu dan Bapak supaya lebih familiar dengan aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education. Oke. Bagaimana kira-kira strategi Ibu dan Bapak untuk dapat menerapkan Google Workspace for Education dalam pembelajaran dan administrasi sekolah nantinya? Saya ingin tahu kira-kira mau membuat strategi seperti apa untuk bisa mengoptimalkan Google Workspace for Education ini. Boleh diceritakan? Nggak apa-apa, diketik saja di sana. Masih satu orang. Ibu dan Bapak yang lain yang masih belum bergabung, silakan bergabung joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya XISUCL. Ya. Jadi ketik joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya XISUCL. Sekarang sudah ada 9 orang yang sudah bergabung. Oke, sudah ada 2. Saya tunggu untuk strategi-strategi yang mungkin diterapkan oleh Ibu dan Bapak guru dalam menerapkan aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education. Ya. Jadi nanti kalau dari SMK Room ini, karena SMK Room ini SMK swasta ya, jadi nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan domain sendiri. Jadi kita tidak menggunakan akun belajar.id, tapi menggunakan akun dengan domain sekolah Ibu dan Bapak masing-masing. Supaya nanti lebih leluasa untuk mengontrol dari kegiatan digitalisasinya. Oke. Sudah 4, silahkan minimum 1 lagi. Saya tunggu untuk jawabannya. Oke, sudah 5. Monggo Ibu dan Bapak yang lainnya, yang 4 lainnya silahkan untuk memberikan interaksinya di Berdek yang sudah disiapkan. Membuat model pembelajaran berbasis Google Classroom. Oke, jadi nanti salah satu syaratnya supaya lolos untuk menjadi GRS adalah Google Classroom-nya dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Maka nanti Ibu dan Bapak
bisa menggunakan Google Classroom untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti ada flipped classroom, ada blended, dan lain-lain. Jadi Ibu dan Bapak bisa menyesuaikan model pembelajaran yang dipakai. Strategi saya lebih banyak menggunakan Google Slide untuk membuat kegiatan pelajar dan pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Menggunakan Google Classroom agar siswa mampu keep up with technology in modern era. Oke, bagus sekali ya. Jadi semangat yang ingin dibawa dan ditularkan oleh Google adalah bagaimana kita membekali anak-anak keterampilan digital supaya mereka tidak tertinggal terlalu jauh, seperti itu. Oke, mungkin dari sudut pandang Ibu dan Bapak mengalami kendala juga karena kita tumbuh dan besar di istilahnya kayak habitat yang belum terlalu digital. Tapi jangan sampai kekurangan itu malah menyebabkan anak didik kita berada pada era yang sama dengan era yang sudah kita lalui. Seperti itu. Kalau bisa kita terus upgrade diri supaya nanti bisa membekali anak-anak sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kemudian ya saya guru olahraga masih banyak belajar ini kayaknya. Nggak apa-apa Pak ya. Jadi nanti Bapak pasti akan mendapatkan inspirasi bagaimana mengoptimalkan kegiatan pembelajaran olahraga ini dengan Google Workspace for Education. Oke. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, untuk dapat mengatasi kendala-kendala tadi yang sudah diceritakan dan bisa terbiasa dengan aplikasi-aplikasi Google supaya tidak merasa seperti aneh dan canggung ketika menggunakannya, ini adalah beberapa langkah yang bisa Ibu dan Bapak terapkan. Yang pertama adalah Ibu dan Bapak coba sendiri terlebih dahulu. Jadi silakan bereksperimen dengan setiap aplikasi-aplikasi Google, baik itu Google Drive, mau nanti membuat file, menghapus, menduplikasi, dan lain-lain, itu lakukan saja. Nanti kalau seandainya ada error, tenang saja, nanti kita bisa berdiskusi. Ya. Google Docs itu bisa dipakai untuk apa? Nanti bisa silakan dieksplorasi. Google Slide bisa digunakan untuk apa saja? Dieksplorasi, dicoba satu-satu. Nanti sampai tahu, oh ternyata ini bisa dipakai untuk ini nggak bisa untuk ini bisa untuk ini, dan seterusnya. Kalau nggak nyoba sendiri, saya jamin Ibu dan Bapak tidak akan menemukan hal-hal yang menarik dari setiap aplikasi-aplikasi yang tersedia. Seperti itu. Oke, selanjutnya mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil itu maksudnya seperti apa? Ya setidaknya kalau memang Ibu dan Bapak belum mengenal sama sekali, setidaknya pernah membuka dulu. Biar tahu dalamnya itu isinya seperti apa sih aplikasi-aplikasi Google itu. Terus kemudian bisa melakukan apa saja. Tidak usah langsung membuat proyek besar yang bisa diterapkan untuk kegiatan pembelajaran. Cukup mengenal saja dulu, mencobanya. Kalau nanti sudah familiar dengan fitur-fitur yang ada, baru nanti silakan berkreasi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lakukan setiap hari. Kalau misalnya Ibu dan Bapak hari ini sudah berdampingan dengan saya, terus kemudian sudah mengenal beberapa aplikasi, setelah itu tidak dipakai sama sekali, saya jamin apa yang sudah Ibu dan Bapak pelajari itu bahkan mungkin tidak akan bertahan, hilang begitu saja. Tapi kalau Ibu dan Bapak mencobanya dipakai setiap hari, sedikit demi sedikit, nanti, oh ternyata gini, secara tidak sadar itu sudah mendarah daging dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi tanpa ada pelatihan-pelatihan yang lebih lanjut, Ibu dan Bapak nanti akan mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru dengan cara mencoba setiap hari tadi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, jangan takut gagal ya. Karena di aplikasi Google itu kan Ibu dan Bapak pasti sudah tahu ya, itu ada undo. Undo itu membatalkan. Jadi kalau nanti sudah melakukan settingan atau gimana, terus kemudian, oh ini salah, di undo saja. Selain undo, itu ada juga versi history. Versi history itu bisa mengembalikan pada settingan atau hasil kerja waktu tertentu. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak sudah memulai pada Agustus, sudah berproses dari Agustus sampai Desember, kemudian pengen mengembalikan hasil kerja itu pada bulan September, itu bisa dilakukan, tenang saja. Jadi tidak usah membuat file dengan nama hasil belajar pertama, hasil belajar kedua, hasil belajar yang sudah bagus.
hasil belajar yang siap pakai, dan seterusnya. Cukup nanti versi history saja, itu sudah mewakili semuanya. Oke, jadi jangan takut gagal ketika mencoba melakukan transformasi digital. Kemudian selanjutnya, kekuatan dari Google yang paling utama adalah kolaborasi. Jadi kita nanti, Ibu dan Bapak di sekolah bisa melakukan kolaborasi dengan rekan pengajar yang lain untuk saling menguatkan dalam menguasai keterampilan digital. Jadi jangan sampai individu kualisnya yang dikuatkan. Oh ini milik saya, jadi saya saja, saya nggak usah ngasih tahu yang lainnya. Kita harus memperkuat kolaborasi karena SMK Room memiliki tujuan, dan tujuan itu tidak akan bisa tercapai kalau Ibu dan Bapak tidak memainkan perannya masing-masing dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, mempraktekkan secara online. Maksudnya apa mempraktekkan secara online itu? Aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education itu sangat powerful kalau Ibu dan Bapak menggunakannya secara daring. Karena apa? Nanti akan dibantu oleh ekosistem Google sendiri. Kalau Ibu dan Bapak nanti sudah berhasil untuk deploy akun Google Workspace for Education yang miliknya sekolah, Ibu dan Bapak bisa mengaktifkan AI untuk Google Docs, Google Slide, Google Spreadsheet. Itu nanti ada AI-nya semua. Jadi Ibu dan Bapak nanti bisa seakan-akan memiliki asisten dalam melakukan kerja secara daring. Seperti itu. Oke. Itu beberapa tips yang mungkin bisa saya berikan untuk memperlancar daripada proses transformasi digital di SMK Room Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, sebelum lanjut, ini ada beberapa kita melakukan game ya sedikit. Namanya apa ini? Nama apa dan fungsinya buat apa kira-kira? Silakan diketik di sana. Nama aplikasi ini, simbolnya segitiga, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru. Nama aplikasinya apa dan fungsinya untuk apa? Silakan diketik. Belum ada respon? Diketikkan di perdeknya. Ibu dan Bapak yang ingin mengaktifkan mikrofon, silakan angkat tangan. Nanti akan saya tingkatkan role-nya dari penglihat menjadi kontributor. Seperti Pak Angga saat ini sebagai kontributor, jadi beliau bisa mengaktifkan kamera maupun mikrofonnya. Sudah diketik? Oh, sudah 5. Oke, yang 4 ini kemana ya? Kok masih belum lengkap juga? Silakan diketikkan 4 Ibu dan Bapak guru yang lainnya, kira-kira nama aplikasinya apa dan dipakai untuk apa. Untuk Ibu dan Bapak guru yang terlambat untuk bergabung, silakan bergabung di joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya XISUCL ya. Joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya XISUCL. Kalau Ibu dan Bapak joinnya pakai handphone, untuk menjawab ada di pojok kanan bawah, ada tulisannya answer question atau jawaban. Tapi kalau menggunakan laptop atau Chromebook, maka nanti akan muncul di layarnya itu di sebelah kanan tempat untuk mengetikkan jawaban. Sudah ada 6, oke, alhamdulillah sudah meningkat 1. Oke, kita coba cek. Yang 3 ditunggu ya untuk partisipasinya. Untuk membuat dokumen, contoh profil pemain yang dikirim. Oke, Drive untuk menyimpan dokumen. Oke, Google Drive untuk menyimpan file dan dokumen-dokumen serta foto. Oke. Google Drive untuk menyimpan dokumen, foto, dan video. Untuk menyimpan file dan dokumen yang berharga. Baik itu file, dokumen dalam bentuk foto, lagu, dan lain-lain. Oke, yang satunya dihapus. Kita coba cek, tunggu dulu ya. Apakah beliau akan melanjutkan ketikannya ataukah tidak. Oke, yang dihapus ternyata tidak dilanjutkan, tapi tidak apa-apa. Oke, saya coba cek. Jadi ini adalah Google Drive. Google Drive itu bisa kita gunakan untuk menyimpan segala bentuk file. Jadi untuk memudahkan proses kolaborasi, Ibu dan Bapak nanti tidak usah takut lagi handphonenya ketinggalan, laptopnya rusak, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak nanti bisa
menggunakan Google Drive ini sebagai ruang penyimpanan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini aman ya, sudah tahu semua tadi. Yang ini, apa nama aplikasi ini? Silakan dijawab. Oke, sudah ada kemajuan, 7 orang sudah berpartisipasi. Saya coba cek untuk jawabannya. Nama aplikasinya adalah Google Dokumen. Untuk membuat dokumen yang ingin kita buat. Oke, mampu membuat dokumen yang menunjang kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke. Membuat dokumen penunjang pembelajaran, teks, cerita, dan lain-lain. Oke. Macam pembelajaran seperti makalah. Oke. Dokumen fungsinya membuat apa nggak dilanjutkan ini? Oke, tidak apa-apa. Oke, jadi ini adalah Google Doc. Google Doc ini untuk pengolahan kata. Bisa untuk surat menyurat, membuat LKPD, membuat rencana pembelajaran, membuat laporan, dan lain-lain. Kalau saya pribadi biasanya saya gunakan kolaborasinya anak-anak supaya nanti saya bisa melihat siapa saja yang berpartisipasi di sana dan siapa saja yang tidak berpartisipasi. Sebanyak apa mereka melakukan partisipasi dan apakah hanya copy paste saja ataukah mereka mengetik sendiri. Itu nanti progresnya bisa saya pantau di sana. Oke, selanjutnya. Yang ini namanya apa? Coba diketikkan di interaktivitas Berdeknya. Yang ini namanya apa ya? Oke, sudah ada 5. Silahkan 4 Ibu dan Bapak Guru yang lainnya yang masih belum memberikan respon. Saya tunggu. Ini namanya aplikasi apa ya? Gitu. Kalau memang tidak tahu, nggak apa-apa. Dijawab tidak tahu. Saya tidak akan memaksa. Ini hanya untuk mengukur sampai sejauh apa sebenarnya Ibu dan Bapak memahami tentang aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education. Coba kita cek. Google Slide. Oke, benar. Untuk apa ini? Untuk membuat salindia atau PowerPoint. Oke, Google Slide untuk membuat penjelasan presentasi pelajaran yang akan disampaikan. Oke. Google Slide untuk membuat PPT. Oke, Google Slide. Ini M. Saya tunggu. M ini apa ini? Membuat program presentasi. Oke, terima kasih. Ya, namanya adalah Google Slide, Ibu dan Bapak ya. Dipakai untuk apa? Untuk pembuatan salindia. Atau kalau saya buat untuk membuat bahan tayang. Selain bahan tayang, saya juga bisa membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Google Slide tersebut. Kalau yang ini, yang ada warna hijau-hijaunya, kira-kira apa ya ini? Kok warnanya hijau? Ada kotak-kotaknya. Oke, sudah ada 6. Saya coba cek. Google Sheet untuk mengolah data. Oke, membuat data nilai baik bentuk diagram dan lain-lain. Oke, untuk membuat atau merangkum nilai siswa, tabel, kalender, dan lain sebagainya. Google Sheet untuk membuat pendataan nilai. Oke.
Mengolah data administrasi sekolah, oke. Google Spreadsheet untuk mengolah data, oke. Dan Google Sheet, oke. Terima kasih, benar sekali. Sudah jago semua ternyata ya. Oke, terima kasih Pak Khairuddin Syah. Bapak mungkin bisa bergabung ke Berdeknya melalui joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya XISUCL ya. Jadi joinpd.com XISUCL. Nanti kita bisa berinteraksi melalui Google, melalui Berdek yang sudah saya buat melalui Google Slide ini. Oke, sudah 6. Oh, ini cepet ini. Paham semua ini. Saya coba cek. Oke. Oh, oke ya. Baik, Bapak. Santai, oke. Google Formulir untuk membuat apa ya? Membuat Google Formulir, oke. Membuat kuis, oke. Membuat kuis, oke. Membuat kuis, Google Form, membuat kuis, oke. Sebagian besar sudah menggunakannya sebagai salah satu media pembuatan kuis atau ulangan. Terima kasih Ibu dan Bapak untuk jawabannya. Selanjutnya, ayo yang ini namanya apa? Warnanya hampir sama seperti Google Form, tapi kok tidak sama bentuk simbol di dalamnya. Kalau yang ini ada kotak persegi panjangnya, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kira-kira apa ya ini? Silakan. Sudah ada 5. Saya coba baca responnya. Oke, Google Sheet untuk membuat website. Ya, oke. Google. Yang lainnya masih Google. Benar, Google Sheet untuk membuat situs. Jadi situs ini nanti bisa kita jadikan sebagai portofolio kita secara mandiri. Setiap guru bisa memiliki situsnya masing-masing untuk mengembangkan media pembelajaran ataukah bentuk komunikasi yang lainnya. Oke, boleh menggunakan Google Sheet ini. Oke, sip, mantap. Selanjutnya, kalau yang ini. Ayo, ini apa? Sudah banyak yang menggunakan. Jangan sampai ini nggak tahu logo dari aplikasi Google apa ini. Silahkan. Wah, langsung 4 yang sudah menjawab. 5, oke. Sudah 5, yang 4 silahkan untuk berpartisipasi. Saya coba cek untuk jawabannya. Google Classroom untuk memberi tugas. Oke, memberi tugas membuat kelas online, membuat tugas dan membuat kelas online, melakukan aktivitas belajar. Oke. Platform pembelajaran online gratis dari Google yang memungkinkan guru untuk, saya coba cek jawaban dari Pak Khairuddin Syah. Oke. Pengelolaan tugas dan berbagi sumber daya. Oke, terima kasih. Mengirimkan materi tugas, soal, belajar, oke. Saya gunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, pengecekan plagiat, kemudian penilaian dengan rubrik itu bisa dilakukan dengan menggunakan Google Classroom. Komunikasi juga efektif kalau menggunakan Google Classroom. Penugasan-penugasan, pengumpulan, tidak ada dusta di antara kita. Jadi anak-anak nggak ada istilahnya, saya sudah mengumpulkan tapi ternyata belum. Karena riwayatnya semuanya terekam. Kayak yang ini, huruf M.
Oke, saya coba cek untuk jawabannya. Gmail untuk mengirim file ukuran besar, tugas, dan lain-lain. Mengirim pesan baik dalam bentuk tulisan, doc, foto, dan video. Mengirim pemberitahuan kepada kantor berupa surat, oke. Untuk mengirim pesan, oke. Jadi ini adalah untuk pengiriman surat, menyurat secara elektronik, Ibu dan Bapak ya. Jadi kalau ada file memang penting, jangan sampai hanya dikirimkan melalui chat, tapi usahakan melalui Gmail supaya nanti proses pengarsipannya itu jelas. Oke, seperti itu Ibu dan Bapak. Kita lanjut aplikasi selanjutnya. Ini aplikasinya. Saya masih pakai logo yang lama ya. Tidak ada masalah. Silahkan ditebak kira-kira ini simbolnya apa. Oke, ada yang angkat tangan. Saya coba untuk cek dulu. Oh, nggak jadi angkat tangan. Oke, saya coba cek untuk jawabannya. Oh, masih ada 4. Ya, mana ini yang lainnya? Saya coba cek jawabannya. Google Message untuk mengirim pesan. Google Chat untuk mengirim pesan lebih luas. Google Pesan untuk mengirim pesan. Oke. Itu adalah Google Chat, Ibu dan Bapak, yang sudah saya undang di Classroom. Jadi nanti kita akan berkomunikasi lewat sana, bisa untuk telepon, bisa untuk video call. Kalau video call-nya nanti akan terfasilitasi menggunakan Google Meet. Seperti itu. Untuk teleponnya juga akan terfasilitasi dengan Google Meet melalui off cam. Kalau yang ini fokusnya adalah untuk Google Chat. Seperti itu, ya. Untuk chatting, yang pesan utamanya itu untuk chatting. Ada berbagai banyak fitur di dalamnya, makanya saya mengajak rekan-rekan dari SMK Room supaya nanti bergabung ke Google Chat untuk lebih mengenalnya. Seperti itu. Ya, mungkin baru ya untuk beberapa rekan-rekan, karena memang ini fiturnya hanya bisa diakses dengan menggunakan Google Workspace for Education awalnya, tapi sekarang bisa dipakai untuk Gmail juga. Kalau yang ini pasti tahu semua. Oke, coba saya cek. Wow, sudah ada 6. Kira-kira 6 ini apa ya? Kita coba cek. Google Meet untuk komunikasi online. Oke, seperti yang kita lakukan sekarang dengan Pak Wahyudi. Oke, benar. Jadi untuk tatap muka secara virtual ya. Dan ini enaknya tidak terbatas oleh waktu, gratis. Kalau kita pakai yang versi Google Workspace for Education yang fundamental, pesertanya bisa sampai 100. Kalau nanti bisa di-upgrade menjadi teaching and learning, bisa dipakai untuk merekam, terus kapasitasnya lebih besar lagi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Bisa breakout room juga kalau sudah upgrade ke teaching and learning atau education plus. Ada pertemuan virtual, oke, komunikasi daring antar muka, oke. Jadi kalau misalnya dalam kondisi darurat, rekan-rekan itu ada di beberapa tempat yang berjauhan, kemudian pengen untuk rapat koordinasi, saya sangat menyarankan pakai Google Meet ini. Nanti bisa call-nya pakai Google Chat, ya. Jadi Google Chat langsung di call, tuning, maka nanti tinggal diangkat, sudah bisa
ini video call. Kalau menggunakan Google Meet, Ibu dan Bapak nanti harus membagikan dulu kodenya. Tapi kalau menggunakan Google Chat, siapa saja yang sudah kita tambahkan ke Google Chat, baik itu Google Group maupun Google Chat yang pribadi, itu otomatis ketika kita call, dia langsung masuk ke dalam Google Meet kita. Selanjutnya, yang ini. Oke, sudah ada 5, 6. Kita coba cek jawabannya. Google Calendar untuk menjadwalkan pernikahan. Oh, ini ada yang mau menikah ini kayaknya ini. Ya, silahkan di sana nanti tambahkan email dari teman-teman yang mau diundang supaya nanti ada pengingatnya. Nggak usah repot-repot untuk buat undangan ya. Jadi undangannya secara Google Calendar. Membuat timeline, oke, acara keluarga. Kalau misalnya ada hari spesial dari pasangan atau keluarga, masukkan saja nanti di Google Calendar, kemudian di-set untuk berulang setiap tahun. Bisa menandai acara penting, oke, membuat tanggal, oke, membuat jadwal, oke, mark schedule, oke, seperti itu. Terima kasih untuk sharingnya. Selanjutnya, ini, sudahkah digunakan di laptop, tablet, atau smartphone Ibu dan Bapak? Ayo, Google Workspace, aplikasi-aplikasinya tadi, Google Workspace for Education sudah dipakai atau belum di laptop, di tablet, atau di smartphone Ibu dan Bapak? Oke, sudah ada 7 yang merespon, saya coba cek. Sudah, Pak. I have, sir. Oke. In my phone, oke. Oke, di iPhone, oke, sudah always digunakan. Oke, alhamdulillah. Sudah beberapa, sudah di HP. Oke, di handphonenya sudah. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi, kenapa kok saya menyarankan untuk ditambahkan di tablet, di handphone, maupun di laptop Ibu dan Bapak, supaya nanti ketika proses mengakses, kalau misalnya nggak sempat mengerjakan dengan membuka Chromebook atau laptop, maka Ibu dan Bapak bisa melanjutkan kerja itu menggunakan handphone atau tablet, seperti itu. Jadi bisa dicicil sedikit demi sedikit. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa cara untuk yang belum menautkan akunnya ke dalam smartphone atau tablet. Di sana ada simbol M, kalau dulu itu warnanya merah putih, bentuknya seperti amplop, itu adalah aplikasi Gmail-nya. Kemudian nanti kalau sudah dibuka, Ibu dan Bapak cukup klik 1 kali di bagian yang profile. Atau kalau memang masih belum terpasang profilnya, Ibu dan Bapak nanti biasanya dalam bentuk simbol huruf inisial namanya. Kemudian kalau sudah selesai, selanjutnya adalah memilih add another account atau tambahkan akun yang lain. Kalau sudah selesai, maka nanti akan tampil jenis daripada akunnya. Pilih Google. Karena akunnya ini adalah Google for Workspace for Education, itu di bawah naungannya Google. Kemudian selanjutnya kita tinggal masukkan alamat email, kemudian masukkan untuk password. Kalau sudah selesai tinggal klik agree atau saya setuju. Dan nanti kalau agree-nya sudah selesai, maka Ibu dan Bapak akunnya sudah tertambahkan otomatis ke dalam handphone atau smartphone atau tablet Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Jadi nanti kalau mau berganti antara satu akun dengan akun yang lain, cukup ngeklik foto profil atau inisial nama, kemudian diganti. Ciri khas untuk Google Workspace for Education ini ada 4. Kalau kita pakai yang Gmail atau yang general, yang umum, itu cuma ada 2. Tapi kalau di sini kita pakai Google Workspace for Education itu ada 4. Yang di sini adalah email, kemudian yang di sini adalah Google Chat pribadi, jadi chat pribadi kita dengan rekan yang lain. Kalau yang ini adalah Google Group, jadi grup yang dibuat dengan menggunakan Google Chat. Kemudian di sini juga ada yang disebut untuk Gmeet. Jadi Gmeet-nya bisa kita mulai langsung dari sini. Seperti itu bedanya. Kalau
Gmail hanya ada pesan surat dengan Google Meet-nya saja. Oke, Ibu dan Bapak yang masih belum install, saya sarankan untuk menginstal aplikasi-aplikasi produktivitas yang antara lain adalah Google Docs. Ini usahakan ada, nanti biar bisa ngedit dokumen yang ada di drive kita. Kemudian spreadsheet, kalau misalnya mau input nilai atau analisis, nggak sempat untuk buka laptop atau Chromebook, Ibu dan Bapak bisa mengeditnya lewat handphone atau tablet. Ini aplikasinya bisa diklik saja, nanti otomatis akan diarahkan untuk install dari Play Store. Kemudian Google Slide ini juga bisa diinstal di handphonenya Ibu dan Bapak. Kemudian Google Classroom, nanti untuk memudahkan proses pemantauan pengerjaan tugasnya anak-anak. Ini juga penting yaitu Google Meet, supaya nanti bisa join meeting menggunakan Google Meet di handphonenya Ibu dan Bapak masing-masing. Jadi bisa mobile, tidak terpasung ya, atau terpenjara dengan harus menggunakan laptop atau Chromebook saja. Oke, seperti itu. Untuk sesi pertama hari ini, kita akan melakukan eksplorasi tentang Google Drive. Jadi, Ibu dan Bapak, hari ini kita fokus di Google Drive. Kalau nanti masih ada sisa waktu, kita lanjutkan untuk aplikasi yang selanjutnya. Oke, yang pertama Google Drive, nanti kalau ada waktu, masih sisa lumayan banyak, kita manfaatkan untuk Google Doc dan Google Slide-nya. Oke, apa yang akan kita pelajari di bagian Google Drive, yaitu satu, membuat file docs, slide, sheet, membuat folder, unggah file atau folder, berbagi file, berbagi tautan, memindahkan file, mengatur mode luring, menandai bintang file atau folder, mengubah warna folder. Jadi ini nanti akan menjadi tantangan kepada Ibu dan Bapak sekalian untuk dikerjakan. Seperti itu. Bisa dimulai atau ada pertanyaan? Dipersilahkan, boleh angkat tangan. Tidak ada? Monggo. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Bisa dimulai saja, Mas Wahyudi. Oke, langsung dimulai ya. Ibu dan Bapak yang lainnya sambil menyimak boleh membuka aplikasi Google Drive-nya. Oke, saya ubah untuk tipe sharing-nya. Tipe sharing-nya akan saya ubah menjadi jendela supaya aktivitas saya di jendela ini bisa terlihat oleh Ibu dan Bapak sekalian. Oke, tampilan saya sudah terlihat, jadi saya akan mulai untuk mempraktekkan apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Jadi, Ibu dan Bapak, kalau ingin mengakses Google Drive, ada di titik 9. Usahakan di Google Chrome Ibu dan Bapak sudah ditambahkan profilnya. Jadi, masing-masing browser sudah ditambahkan profil Google Ibu dan Bapak, bisa dengan Google Workspace for Education atau pakai Gmail. Jadi nanti setiap browser itu akan spesifik langsung menuju ke akun yang mana. Kalau ini milik saya sudah spesifik langsung menuju ke Google Workspace for Education saya yang belajar.id. Di mana letak dari Google Drive? Paling mudah langsung klik titik 9 yang ada di pojok kanan atas. Dari sana, maka nanti Ibu dan Bapak bisa langsung melihat simbol Drive dan ada tulisannya Drive. Ini adalah aplikasi Google Drive-nya. Kita akan mulai untuk kegiatan yang pertama. Yang pertama adalah membuat file doc, slide, dan sheet, serta membuat folder. Jadi di sini saya akan membuat sebuah folder. Ibu dan Bapak untuk membuat folder, Ibu dan Bapak nanti bisa dengan cara klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas, boleh diikuti ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Jadi ini adalah tempat dari kita untuk dapat membuat folder baru, slide baru, atau dokumen yang lainnya yang baru. Boleh diklik satu kali, kemudian kalau sudah diklik satu kali, nanti akan muncul folder baru, upload, kemudian upload folder,
ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, ada formulir, dan lain-lain. Ini adalah jenis-jenis file yang bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi Google melalui Google Drive. Kalau di bagian lainnya itu ada Google Gambar, Google My Maps, Google Site, Collaborify Flipbook, dan lain-lain. Itu adalah aplikasi tambahannya ya, yang sudah ditambahkan oleh admin belajar.id-nya. Pertama kita buat dulu untuk foldernya. Silahkan klik tanda plus di pojok kiri atas, kemudian klik folder baru. Ya. Maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, Ibu dan Bapak. Terus kemudian folder tanpa nama ini kita kasih nama sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya berarti saya kasih nama latihan L0 SMK Room. Nah, Ibu dan Bapak boleh membuat nama sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan dari folder yang sudah Ibu dan Bapak buat. Kalau sudah selesai, nanti selanjutnya kita tinggal klik buat. Ya, tinggal kita klik buat. Nah, kalau sudah terbuat, otomatis nanti akan muncul sebuah folder di dalam drive saya atau di My Drive. Ada di mana dia? Ada di sini. Tadi latihan ya. Ini latihan L0 SMK Room. Ini pembuatnya adalah saya pada pukul 9.34. Oke. Kalau sudah selesai, nanti Ibu dan Bapak tinggal klik 2 kali untuk membukanya. Jadi klik-klik itu untuk membukanya. Maka ini adalah bentuk daripada Google folder yang ada di Google Drive yang masih kosong. Jadi nanti bisa tarik dan lepas file di sini. Atau gunakan tombol baru yang ada di pojok kanan pojok kiri atas ini. Oke. Sekarang untuk yang tantangan kedua itu kan sudah selesai ya, membuat folder. Sekarang kita coba untuk membuat file docs, slide sama spreadsheet-nya. Caranya boleh klik tombol baru di sini. Kalau ini diklik 1 kali akan muncul, kemudian saya ambil yang Google Dokumen. Kemudian saya klik 1 kali dan saya mulai dari yang kosong. Ini boleh pakai dengan cara Alt plus C kemudian T. Tapi kalau mau langsung klik di sini juga masih bisa. Kemudian buat dan bagikan. Setiap Ibu dan Bapak membuat sebuah dokumen yang baru atau file yang baru, pastikan ini kita ganti namanya, supaya nanti lebih mudahkan Ibu dan Bapak dalam proses pencarian. Nah, masih nunggu loading ya. Oke, jadi ini saya ganti dulu judulnya. Dengan cara klik dokumen tanpa judul yang ada di pojok kiri atas. Ini saya tulis latihan docs SMK Room, biar lebih mudah untuk dicari. Oke, seperti ini. Untuk hari ini, kita biarkan saja dokumen ini terbentuk tanpa mengotak-ngatik di dalamnya. Ini berarti sudah kita buat sebuah Google Doc di dalam folder yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah muncul. Latihan Docs SMK Room dibuat oleh saya pada pukul 09.36. Ukuran filenya adalah 1 KB. Seperti itu. Tadi kan kita pakai baru di sini ya. Ibu dan Bapak juga bisa gunakan klik 2 jari. Jadi 2 jari itu ngeklik di touchpad. Itu artinya klik kanan kalau kita pakai laptop yang biasanya. Jadi kita klik kanan, yaitu klik 2 jari yang disentuhkan secara bersamaan. Kemudian kita pilih Google Spreadsheet. Nah, setelah itu kita klik buat dan bagikan. Langkahnya sama seperti tadi, kita ubah untuk judulnya. Ini tulisannya Untitled Spreadsheet. Oke, jadi ini kita ubah. Judulnya menjadi yang sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Bentar, oke.
Ini adalah tampilan Google Spreadsheet. Ibu dan Bapak, kalau saya lihat dari proses interaksi kita tadi, sepertinya sudah banyak yang memahami tentang Google Spreadsheet, sudah pernah menggunakan, ya. Latihan sheet, SMK. Oke. Seperti ini, kalau sudah selesai, dia nanti proses menyimpan sendiri, tidak ada Ctrl S atau dan jenisnya, kemudian kita tutup saja, maka otomatis masuk ke dalam Google Drive ini. Oke, sekarang Ibu dan Bapak saya persilahkan untuk mencoba membuat satu buah drive baru, kemudian menambahkan Google Doc, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Jika nanti sudah selesai, boleh memberikan reaksi melalui ini simbol reaksi. Jadi kalau sudah selesai, nanti silakan boleh memberikan salah satu reaksi yang diinginkan, boleh jempol, boleh hati, boleh trompet, dan seterusnya. Satu buah folder baru, satu buah Google Docs di dalam folder itu, satu buah Google Spreadsheet, dan satu buah Google Slide. Monggo, silakan. Saya juga akan melengkapi sampai ke Google Slide. Kalau tadi kan sudah saya buatkan untuk Google Docs dan Google Spreadsheet-nya. Oke, sama seperti tahapan yang sebelumnya, saya pertama hanya membuat dokumennya dulu, kemudian membuat filenya dulu, kemudian saya mengganti judulnya di pojok kiri atas. Presentasi tanpa judul. Oke, milik saya sudah selesai. Bagaimana Ibu dan Bapak? Sudah selesai? Saya masih belum melihat reaksinya. Boleh diberikan reaksinya di sana. Jika sudah selesai, saya tunggu Ibu dan Bapak. Oke, sudah ada yang selesai. Oke. Oke, sudah mulai banyak yang selesai ya. Oke, terima kasih. Ada kendala nggak? Boleh angkat tangan jika ada kendala. Tidak ada kendala ya? Oke, kalau tidak ada kendala, kita masuk ke tantangan yang selanjutnya, yaitu Ibu dan Bapak bisa memindahkan file-file yang ada di laptop atau di handphone atau di tablet ke dalam Google Drive Ibu dan Bapak. Caranya bagaimana? Nanti bisa dengan cara tarik dan lepas. Jadi diklik dulu file yang ada di internal handphone atau tablet atau laptop, kemudian dilepaskan di atasnya Google Drive ini. Atau bisa juga dengan cara klik baru tadi, yang di sini, kemudian klik upload atau upload folder. Kalau saya juga bisa melakukan dengan cara klik kanan di bagian folder yang ingin saya tambahkan, kemudian saya klik upload file. Ini saya sharingnya entire screen ya, supaya bisa terlihat semua. Sebentar. Karena nanti kalau hanya jendela, Ibu dan Bapak tidak bisa melihat proses saya mengambil file dari Chromebook saya. Jadi saat ini saya join-nya pakai Chromebook. Seluruh layar. Oke. Oke, jadi ini adalah tampilan seluruh layar. Saya akan, sudah terlihat Ibu dan Bapak ya, untuk, share screen saya tidak terlihat ternyata. Bentar. Apakah sudah terlihat untuk
tampilan saya? Oke, sudah ya? Oke, selanjutnya saya akan kembali ke Google Drive tadi. Jadi Ibu dan Bapak kalau ingin memindahkan file yang ada di laptop atau di tablet ataukah di handphone, cukup klik file. Nah, ini adalah file-file yang ada di internal Chromebook saya, ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya mau menambahkan yang mana, terserah Ibu dan Bapak. Jadi contohnya saya mau menambahkan yang screenshot saja. Seperti ini, logo Kemdikbud saya tambahkan. Tinggal diklik, kalau mau memasukkan lebih dari satu juga bisa, jadi diklik saja yang lain. Nah, 2 ya, kemudian 3. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik buka. Maka filenya nanti Ibu dan Bapak bisa langsung dimasukkan ke dalam Google Drive Ibu dan Bapak. Oke, selanjutnya saya coba praktekkan yang folder ya, tapi saya buatkan folder yang di offline dulu. Nanti sebelum saya tunjukkan bagaimana untuk memasukkan folder ke dalam Google Drive. Oke. Folder baru. Oke. Contoh folder. Kemudian saya masukkan logo KSP. Kemudian screenshot dari Tinkercad. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengupload foldernya. Tinggal klik kanan, kita upload folder, kita ambil, kalau saya ini dari Chromebook ya, jadi diambilnya dari download, kita pilih yang folder. Untuk yang file-file yang tunggal ini tidak akan bisa diklik, karena yang tadi yang kita mau upload adalah folder. Jadi kalau sudah kita pilih folder, otomatis yang bisa diklik hanya folder saja. Sama halnya yang tadi, yang ini, yang ketika kita mau upload file, ketika nanti ada folder di sana, dia tidak bisa diklik foldernya. Jadi spesifik, mau folder atau file. Tinggal kita klik seperti ini, kemudian kita klik upload. Nanti akan ada proses di sini, ada berapa banyak file, yang sudah selesai berapa. Itu akan ada keterangannya. Kalau sudah selesai, maka nanti simbolnya adalah centang hijau. Nah, seperti ini. Kita coba cek sekarang, isinya apakah beneran ikut atau tidak. Nah, sudah ada isi daripada Google Drive-nya. Dalam bentuk apa? Sesuai dengan folder yang kita upload tadi. Seperti ini. Oke, silakan Ibu dan Bapak dicoba untuk mengupload sebuah atau 2 buah file tunggal ya, bukan dalam bentuk folder. Kemudian dicoba untuk mengupload folder. Jangan terlalu besar untuk filenya biar tidak terlalu lama. Nanti kalau sudah selesai, saya minta angkat tangan saja, biar saya tahu nama-nama yang sudah selesai siapa saja. Oke, silakan Ibu dan Bapak. Saya ganti untuk sharing screen-nya. Yang sudah selesai menambahkan folder dan file, silakan angkat tangan. Angkat tangan saja. Oke, Pak Wilmar sudah selesai. Pak Angga. Ya, Pak Angga sudah selesai. Pak Ivan sudah selesai. Bu Ayu sudah selesai. Oke, boleh diturunkan. Bu Meli sudah selesai, boleh diturunkan. Silakan yang lain. Yang sudah selesai langsung angkat tangan. Oke. Bu Ine Tio Citra sudah selesai, boleh diturunkan. Pak Andrian, bagaimana? Aman? Pak Asep?
Bu Lailatul, Bu Mega. Ada kendala? Jika ada kendala, boleh disampaikan. Oke, Pak Asep sudah selesai. Boleh bertanya Pak Khairuddin Syah. Dipersilakan open mic-nya sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Silakan Bapak mengaktifkan mikrofonnya. Pak Khairul, iya boleh Pak, monggo Pak. Pak Khairuddin Syah, boleh diaktifkan mikrofonnya. Tidak jadi bertanya Bapak? Oke, kalau tidak ada bertanya, kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung angkat tangan saja, nggak apa-apa. Kalau memang sudah menjadi kontributor, setelah angkat tangan langsung mengaktifkan. Oh, oke, sudah ada suara. Oke Mas. Assalamualaikum Mas. Oke, silakan Bapak. Ya, tadi kan ada gangguan sinyal, masih nih gangguan sinyal nih, terganggu dari tadi nih. Nah, sedikit pertanyaan Mas, saya kan domain belajar saya kan SMA Iya. Belajar ID Mas. Terus gimana bisa gabung di Drive bersama SMK ini Mas? Nanti bisa enggak? Oh, nggak bisa Bapak. Nanti gini, untuk SMK Room nanti, ini kan ya, Mas. Targetnya adalah Google Reference School. Jadi untuk SMK Room akan dideploykan domain sendiri. Jadi nanti Bapak menggunakannya adalah menggunakan yang nama @SMK Room. Bagaimana bisa double domain saya nanti Mas, SMA sama SMK? Khusus Bapak, jadi tidak belajar ID, tapi domainnya adalah SMK Room. Oh, bisa gabung di Drive bersama SMK nanti kalau begitu Mas. Kalau seperti itu nanti bisa dibuatkan Drive bersama dengan menggunakan akun yang domain SMK Room. Oh gitu Mas. Tapi kalau misalnya yang akun SMA, nanti kalau SMK Room sudah memiliki domain sendiri, maka tergantung dari adminnya mengizinkan atau tidak dari domain lain untuk sharing kayak gitu. Tapi lebih amannya sih tidak diizinkan karena itu nanti kan berhubungan dengan file-file internal SMK Room seperti itu. Ya, betul. Untuk sementara, ya, saya sekarang kan domain belajar saya kan SMA Belajar ID di SMA Jerewe di depan SMK Runus Mas. Iya. Nah, saya kan berbantu di SMK Rum Inovasi. Iya. Saya tidak bisa gabung nanti di. Iya, masih belum bisa. Ya Mas. Oke. Jadi nanti biarkan untuk yang SMK Room ini mereka berinteraksi dengan menggunakan akun dengan domain SMK. Nanti sampai yang domain SMK Room-nya sudah selesai dibuat, maka nanti seluruh guru dari SMK Room dan siswa akan dibuatkan oleh adminnya secara pribadi. Nanti pengelolaannya lebih leluasa dibandingkan kita mengelola menggunakan akun belajar.id yang domainnya dikendalikan oleh Pusdatin seperti itu, Bapak. Oh iya Mas, makasih Mas. Oke. Ya Ibu, Bapak sama-sama. Oke. Yang lain ada pertanyaan, diizinkan. Tidak ada yang lainnya? Oke, kita lanjut kalau seperti ini. Oke, ini tadi sudah selesai untuk membuat file. Ya, Pak Wahidi, tinggal dilanjutkan saja.
Oke, siap Bapak. Membuat folder sudah selesai, unggah file dan folder sudah selesai. Selanjutnya adalah berbagi. Berbagi itu hal yang sangat powerful di ekosistem digital. Tapi tidak semua orang bisa memahami makna berbagi yang sebenarnya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Sebagian besar dari orang-orang itu hanya ngasih link, masukkan orang, tapi tidak tahu batasannya. Sampai sejauh apa kita bisa berbagi link dan sampai seperti apa kita seharusnya berbagi dengan orang lain. Jadi di sini Ibu dan Bapak, kalau nanti ingin berbagi file, ini boleh diklik di sini, boleh diklik kanan, yaitu kalau Chromebook pakai 2 kali, kemudian silakan diklik bagikan, kemudian di sini nanti bagikan, bisa kontrol ALTA juga bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai untuk dibagikan, nanti sambil menunggu kotak dialognya muncul, maka Ibu dan Bapak nanti bisa menambahkan email orang lain ke file atau folder yang ingin kita bagikan. Contohnya seperti ini, saya menambahkan Gmail saya. Nah, ketika kita berbagi, nanti hati-hati. Orang itu kita berikan akses sebagai apa? Ngedit, atau hanya melihat, ataukah hanya memberikan komentar. Kalau nanti kita hanya menginginkan beliau untuk hanya bisa melihat atau memberikan komentar, maka nanti jangan diberikan editor, tapi kita berikan penglihat. Tapi kalau beliau kita berikan izin untuk memberikan komentar, tapi tidak bisa ngedit, maka kita berikan pengomentar. Seperti ini. Terus kemudian di sini juga ada tanggal kadaluarsanya. Tambahkan tanggal habis masa berlaku. Jadi sampai tanggal berapa kira-kira beliau itu kita ajak untuk kolaborasi. Misalnya sampai 1 Januari 2025, pukulnya adalah pukul 08.00. Kita buat. Maka nanti setelah tanggal dan waktu yang kita tetapkan, orang itu untuk aksesnya sudah akan berubah. Tidak bisa memberikan komentar atau penglihat maupun editor seperti yang sudah kita berikan kepada beliau sebelumnya. Untuk menambahkan beberapa orang, Ibu dan Bapak nanti cukup saja mengetikkan seperti ini. Nah, ini berarti saya menambahkan akun saya yang pertama, akun saya yang kedua sebagai kolaboratornya. Kemudian ada satu bagian yang sangat powerful yang masih belum banyak terekspos oleh orang, yaitu bagian setelan di sini. Bagian setelan ini nanti Ibu dan Bapak bisa nonaktifkan supaya orang yang kita ajak berbagi itu tidak dapat mendownload, mengcopy maupun mencetak file yang kita bagikan kepada beliaunya. Jadi yang bersangkutan hanya bisa melihat saja atau memberikan komentar, tapi tidak bisa download, tidak bisa cetak, tidak bisa menyalin. Maka dokumen internal SMK Room, meskipun itu dibagikan kepada orang lain yang bisa melihat atau mengomentari, mereka tidak bisa mencuri data tersebut. Seperti itu. Kalau ini nanti seandainya dicentang, otomatis orang lain yang memiliki akses melihat atau memberikan komentar itu masih bisa mendownload, ya, masih bisa mendownload, bisa mencetak dan menyalin, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa memberikan pemberitahuan, beritahu orangnya itu berarti kita mengirimkan email yang kepada yang bersangkutan. Nanti kita bisa menambahkan pesan, mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan dokumen laporan, misalnya ya, laporan pertanggungjawaban berikut. Nah, kalau sudah selesai, baru kita klik kirim. Nanti ada peringatan seperti ini. Ini hanya memperingatkan bahwa yang kita ajak sharing itu adalah orang-orang di luar domain kementerian, khususnya yang SMA. Kalau memang yakin, maka klik tetap bagikan. Tapi kalau tidak yakin, ya jangan di-share. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Terus bagaimana untuk orang lain yang sudah kita undang tadi, mereka akan mendapatkan email. Kalau mereka tidak mau membuka email, berarti kita bisa juga dengan cara membagikan tautannya. Tautannya ada di mana? Ada di sini. Boleh salin link di sini, atau kita klik bagikan tadi,
itu yang di bagian pojok kiri bawah atau dari sini. Oke, terus kemudian ada satu hal lagi yang penting. Pada bagian akses umum, ini secara default dari kementerian itu menyetingnya semua orang yang di kementerian yang memiliki link ini itu bisa melihat. Tapi kalau bisa, kalau memang itu dokumennya penting, kita lakukan dibatasi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap file ini tidak bisa mengaksesnya. Nanti baru kita klik salin, kemudian kita kirimkan linknya pada orang yang kita ajak kolaborasi ini tadi. Oke, kemudian selesai. Ya, jadi selain itu, nanti Ibu dan Bapak juga bisa klik bagikan, kemudian klik salin link. Nah, sudah seperti itu. Terus bagaimana dengan yang kalau yang email, saya coba tunjukkan, semoga sudah masuk ya untuk email ajakan kolaborasi tadi. Saya tunjukkan bentuk daripada, oh ini tadi saya masih pakai belajar.id ya, saya ganti habis ini dengan Gmail saya. Kita tunggu dulu. Oke, karena posisi saya, Ibu posisi domisili saya ini bukan di pusat kota ya, tapi di daerah perbatasan antara Kabupaten Gresik, Mojokerto, dan Lamongan. Jadi mungkin sinyalnya agak tidak begitu cepat koneksi internetnya. Dan sekolah saya kemarin kalau sudah dikunjungi itu ada di tengah-tengah sawah. Jadi bukan sekolah yang berada di kota atau di pusat pemerintahan. Sebentar, saya coba tunggu dulu ya. Semoga sudah masuk. Jadi nanti kalau sudah masuk, otomatis ada email yang bertuliskan tentang kolaborasi tersebut. Untuk email pribadi belajar.id-nya saya tutup saja. Saya menunggu email yang dari Gmail tadi. Oke. Sambil menunggu Ibu dan Bapak, silahkan lakukan proses untuk penambahan rekan kolaborasi. Kalau memang sudah selesai ditambahkan, lakukan pengaturan seperti saya tadi, kirim pesan, ubah menjadi penglihat, dan yang melihat itu tidak memiliki akses untuk mendownload. Oke, saya minta ditambahkan email saya saja untuk kolaborasi, wahyudi15@guru.sma.belajar.id, supaya nanti bisa ada notis ke saya file-file yang Ibu dan Bapak bagikan. Saya tulis di kolom chat, wahyudi15@guru.sma.belajar.id. Oke, silakan ditambahkan, berbagi ke saya ya untuk filenya. File atau folder nggak apa-apa. Pilih salah satu file atau salah satu folder, kemudian tambahkan saya sebagai kolaboratornya. Sambil menunggu emailnya seharusnya sudah masuk. Saya refresh dulu. Di handphone sudah masuk, tapi yang versi ini masih belum. Saya coba untuk refresh ya.
Oke, saya coba cek di update. Silakan Ibu dan Bapak berbagi ke saya satu file atau satu folder, nggak apa-apa. Sampai detik ini masih belum ada yang masuk. Oke, ini untuk yang contoh dari email yang masuk sudah muncul ini. Proses sinkronisasinya. Oke, Pak Angga sudah berbagi file dengan saya. Latihan doc L0. Oke, terima kasih Pak Angga. Selanjutnya, saya tunggu yang lainnya. Oke, ini ya contoh dari share tadi. Jadi emailnya nanti akan masuk seperti ini. Wahyudi dokumen share latihan docs SMK Room. Ya. Jadi Pak Angga tadi masuk ke email saya, otomatis saya bisa notice kalau beliaunya sudah selesai. Oke, terima kasih Pak Angga. Nanti jadi gini, linknya tinggal klik open, maka nanti dia otomatis terbuka file yang sudah dibagikan tadi. Oke, seperti ini. Oke, silahkan Ibu dan Bapak yang lainnya. Masih Pak Angga saja yang sudah menyelesaikannya. Ditunggu untuk sharing filenya. Jika ada kendala, silahkan disampaikan supaya cepat untuk teratasi. Monggo Ibu dan Bapak yang lainnya ditunggu. Jika ada kendala, boleh angkat teman-teman yang lain, kendala sinyal Pak Wahyudi. Oh, oke itu. Yang tidak terkendala sinyal, silahkan langsung dicoba untuk berbagi dengan saya ya. Saya tunggu 2 menit lagi. Semoga masih aman. Masih belum ada tambahan? Oke, kalau memang masih belum ada tambahan, saya coba lanjut dulu. Itu untuk berbagi, jadi nanti hati-hati ya Ibu dan Bapak ketika proses berbagi file, jangan sampai nanti salah. Salah dalam apa? Menentukan role atau peran daripada rekan guru yang akan kita ajak kolaborasi. Nah, ini contohnya ya Pak Wilmer Anggara, ini sudah masuk berbaginya. Jadi beliaunya sudah berbagi dengan saya. Nanti Ibu dan Bapak yang lainnya pastikan dicoba ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting prosesnya bisa dilakukan dengan baik. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk berbagi file sudah, berbagi tautan sudah ya. Tadi tinggal klik kanan, boleh diambil dari berbagi. Atau Ibu dan Bapak bisa ngambil yang dari bagikan, kemudian salin link. Ya, bagikan kemudian saling link. Supaya apa? Supaya nanti
orang yang tidak terbiasa dengan email, itu masih bisa kita ajak untuk kolaborasi. Selain dengan menggunakan klik kanan, itu kalau filenya sudah kita klik, kita juga bisa pakai yang ini, bagikan. Ada simbol siluet orang di bagian atas ini. Itu nanti bisa kita gunakan untuk bagikan, kemudian saling linknya bisa kita dapatkan dari sini. Simbol seperti rantai, seperti itu. Oke, ini ada bentuk yang tadi. Ada pertanyaan? Saya izinkan untuk bertanya jika ada yang ingin tanyakan dulu. Boleh angkat tangan. Tidak ada? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Selanjutnya adalah memindahkan file. Jadi file-file yang ada di drive itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ini ada contoh folder. Saya ingin memindahkan foto Wahyudi ini dari folder latihan L0 SMK Room menuju ke contoh folder. Jadi tinggal saya klik, kemudian saya tarik, saya lepas seperti ini. Maka nanti filenya itu otomatis akan berpindah. Kita tinggal mengkonfirmasi saja pindahkan. Nah, ini satu. Kemudian contoh yang lain, logo Kemdikbud. Saya ingin memindahkan. Kalau tadi kan dengan tarik, klik, tarik, lepas. Selanjutnya adalah dengan klik kanan. Bentar ya. Klik kanan, kemudian kita klik atur, kemudian kita pindahkan. Bisa juga dengan pintasan Ctrl, Alt, dan M. Oke, kita pindahkan. Pindahkannya kemana? Nanti akan muncul Google Drive kita secara keseluruhan. Kita tinggal pilih saja. Ini yang disarankan, ini yang berbintang, ini yang semua lokasi. Jadi kalau berbintang itu adalah folder-folder dan file-file yang kita bintangi. Semua lokasi itu akan memunculkan drive saya, drive bersama, komputer dibagikan kepada saya. Jadi kalau memang sudah muncul disarankan, tidak usah repot-repot klik berbintang maupun yang semua lokasi. Cukup pilih yang sudah direkomendasikan, kemudian kita klik pindahkan, kemudian klik pindahkan. Nah, otomatis nanti dia akan pindah ke dalam folder contoh folder ini. Cara yang lain, ini boleh diklik satu kali, kemudian kita klik yang ini. Pindahkan, kemudian untuk kotak dialognya muncul seperti halnya ketika kita klik pindahkan yang klik kanan tadi. Kemudian kita klik ini, kalau misalnya masih belum yakin dengan isi foldernya, jangan klik pindahkan, tapi kita klik yang ketiga ini. Dari sana baru kita klik pindahkan, baru klik pindahkan. Seperti itu. Ada beberapa cara. Kemudian bapaknya mau yang mana, itu silahkan yang gunakan. Oke, ada pertanyaan untuk proses memindahkannya? Dipersilakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pengaturan mode luring. Jadi benar Bapak masih bisa menggunakan, jadi yang sinyalnya terkendala seperti saat ini, bisa menggunakan Google Drive, ini Chromebook-nya maupun Docs-nya, slide sama sheet-nya itu secara offline. Caranya bagaimana? Nanti Ibu dan Bapak bisa dengan cara seperti ini. Ya, di klik kanan, kemudian geser ke bawah, ini ada tulisan jadikan tersedia saat offline. Maka nanti file ini dapat Ibu dan Bapak edit secara offline tanpa tergantung sinyal. Jadinya nanti adalah seperti ini. Ini ada simbol centang. Ini berarti sudah offline dia. Ini juga bisa. Ini kita buat offline dengan cara di sini. Siap untuk offline. Nah, maka nanti dia bisa dimanfaatkan secara offline. Oke, sorry.
Terus kemudian bagaimana untuk settingan Insight hijau ya? Oke. Jadi nanti bagaimana cara untuk kita supaya bisa mengoptimalkan versi offline? Kemudian Bapak bisa klik yang ini. Bentar ya, masih proses. Saya klik ini aja. Oh, bentar ini ya, Mas. Saya offline dulu ya. Saya lakukan pengaturan untuk drive-nya. Jadi keluar, kemudian kita klik yang ini. Dan klik setelan. Ini cara untuk mengakses file-file yang ada di Google Drive secara offline. Jadi nanti sebelum klik yang offline, Ibu dan Bapak pastikan upload ini sudah tercentang. Jadi kalau Ibu dan Bapak mengupload file Microsoft Word ke dalam Google Drive, dia otomatis terkonversi menjadi Google Docs. Jadi nanti lebih kompatibel untuk dilakukan proses editing. Kemudian yang offline di sini itu kita centang satu kali. Nah, kalau ini sudah tercentang, otomatis kita bisa mengakses Docs, Slide, sama Sheet secara offline. Dan pastikan file-file yang mau diakses secara offline itu di offline kan tersedia saat offline. Ya, ini buat, buka, dan edit file dokumen, spreadsheet, slide, baru diperangkat ini saat offline. Hanya disarankan pada ini pada file yang ada di komputer Ibu dan Bapak. Kalau filenya tidak ada di komputer Ibu dan Bapak, jangan. Karena apa? Ini nanti bisa diakses orang lain. Jadi kalau seandainya Ibu dan Bapak mengakses filenya dari pinjaman, tidak tahu itu komputer atau laptop atau Chromebook, pinjam orang lain, jangan diaktifkan offline. Tapi kalau misalnya itu sudah hak pakai Ibu dan Bapak, maksudnya adalah Chromebooknya atau laptopnya sudah dipasrahkan Ibu dan Bapak, bisa diaktifkan secara offline. Atau komputernya itu memang benar-benar milik Ibu dan Bapak, bisa diaktifkan secara offline-nya dengan klik yang ini satu kali ya. Jadi klik drive, saya balik dulu di bagian drive ini, kemudian klik untuk yang gear, kemudian kita klik setelan. Mohon maaf Pak Budi, suaranya kurang kedengaran jelas. Apakah di situ sinyalnya? Oke, saya ulangi. Atau bagaimana Pak? Cek bagaimana? Bagaimana Pak? Terdengar Pak? Halo? Masih putus-putus Pak. Oke, sebentar ya. Saya coba ambil ini dulu. Bentar ya. Nah, sudah terdengar jelas. Halo, Pak Angga. Mohon konfirmasi. Masih kurang jelas Pak. Ya kayak. Nah ya. Masih putus-putus suaranya Pak. Jadinya ya, kurang sekarang jelas sama kita. Oke, sudah aman Pak. Ya, kalau seperti ini. Oke, selanjutnya saya izin off cam, mungkin saja terpengaruh oleh tampilan video saya. Jadi saya lanjutkan. Saya ulangi. Jadi sebelum nanti Ibu dan Bapak menggunakan Google Doc, Google Slide, sama Google Spreadsheet secara offline, kalau memang device-nya atau gawainya itu sudah dimiliki oleh Ibu dan Bapak atau setidaknya diberikan hak pakai untuk Ibu dan Bapak, maka nanti Ibu dan Bapak saya sarankan mengaktifkan mode offline dengan cara klik kanan, klik di pojok kanan atas simbol gear, kemudian klik setelan,
Kemudian nanti akan muncul informasi penyimpanan dan lain-lain, bisa digeser ke bawah sampai ke bagian offline. Jadi ada bagian offline di sini. Ini silakan dicentang. Upload juga saya sarankan untuk dicentang supaya nanti file-file yang berasal dari Microsoft Word ketika di-upload ke dalam Google Drive, dia langsung terkonversi menjadi Google Dokumen sehingga lebih kompatibel untuk proses editing. Untuk yang settingan offline, ini bisa digunakan untuk membuat, membuka, maupun mengedit file, dokumen, spreadsheet, dan slide. Ya, jadi hanya difokuskan pada 3 aplikasi produktivitas, yaitu Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Tidak disarankan untuk komputer umum atau yang dipakai bersama-sama. Takutnya nanti ada data pribadi yang di-offline-kan. Seperti itu. Kalau sudah dicentang, kita bisa mengaktifkan offline-nya tadi. Seperti tadi. Jadi filenya atau foldernya yang mau di-offline-kan, kita klik, kemudian jadikan tersedia saat offline. Nanti file-file yang tersedia offline itu akan muncul simbol centangnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan untuk mengaktifkan mode offline atau mode luring? Sudah aman, Pak. Bisa dilanjut. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah menandai bintang. Untuk file-file penting, Ibu dan Bapak, itu saya menyarankan untuk ditandai bintang. Jadi dibintangi. Kalau nanti dibutuhkan, Ibu dan Bapak tidak usah repot-repot mencari atau melakukan penelusuran. Tinggal geser di sini, ini kan ada drive saya, drive bersama, dibagikan kepada saya, item-item terbaru, file-file terbaru, dan file yang berbintang. Maka Ibu dan Bapak nanti bisa klik berbintang. Nah, semua file yang dianggap penting dan sering diakses, saya sarankan untuk ditambahkan di berbintang. Contohnya adalah seperti ini milik saya. Pelatihan 2025, screenshot Chromebook, siswaan, tahap medium, dan lain-lain. Ini bisa saya akses melalui berbintang. Bagaimana cara untuk menambahkan berbintang? Caranya sama seperti tadi, yaitu boleh melalui klik kanan, kemudian ini ada atur, kemudian kita bisa klik tambahkan ke berbintang. Atau kalau mau cara cepat, bisa Ctrl Alt S. Nah, itu untuk menambahkan berbintang. Maka nanti ini ada simbol berbintangnya seperti ini. Cara yang lain bisa dengan cara ini disorot, kemudian akan muncul yang seperti ini. Silat orang untuk berbagi, mendownloadnya, kemudian merename-nya sama yang tambahkan bintang. Ini kalau kita klik 1 kali, maka file ini sudah masuk ke yang berbintang. Jadi kalau mau saya cek, nanti tinggal klik berbintang, maka nanti akan muncul di sini. Kita tunggu ya. Nah, ini kan folder semua. Berarti saya akan cari yang ini, latihan slide SMK Room. Latihan sheet SMK Room. Jadi nanti dia muncul di bagian yang berbintang. Seperti itu. Oke. Jadi file-file yang dianggap penting, mungkin file sekolah, file kerjaan, file dari internal SMK Room, nanti dibintangi saja. Kalau nanti sudah oh ini sudah nggak penting, sudah selesai gitu, berarti nanti tinggal klik bintang lagi, maka nanti dia akan hilang. Atau boleh klik kanan, kemudian nanti akan muncul atur, kemudian diklik hapus dari berbintang. Seperti itu. Jadi ada beberapa cara. Ibu dan Bapak tidak harus saklek dengan satu cara, tapi bisa dengan cara-cara yang lainnya, yang menurut Ibu dan Bapak yang paling nyaman. Yang tersedia offline tadi juga sama, kalau mau meniadakan dari tersedia offline, tinggal kita klik hapus akses offline. Nah, sudah hilang, seperti itu. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak untuk mode luring dan membintangi file atau folder? Kalau folder juga sama, tinggal disorot saja, nanti tinggal bintang. Bisa dilanjut, Pak Wahyudi. Oke, selanjutnya adalah mengubah warna folder. Jadi kalau Ibu dan Bapak lihat, kalau misalnya secara default, folder itu kan warnanya abu-abu. Kalau misalnya abu-abu sama semua, kita itu untuk yang visual itu agak kesulitan.
membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau memang dia dianggap penting, kita kasih warna yang berbeda seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa folder yang saya kasih warna berbeda. Bagaimana cara untuk menambahkan warna yang berbeda? Ibu dan Bapak nanti bisa klik foldernya, kemudian boleh klik kanan, kemudian nanti klik atur, kemudian kita pilih warna di sini. Nah, merah, hijau, dan lain-lain. Silakan ditambahkan di sini. Jadi kalau sudah selesai, klik warna, maka warna daripada folder itu akan berubah. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini aman-aman saja, Pak. Oke, ya. Kalau memang sejauh ini sudah aman-aman saja, sekarang sudah pukul 10.25 WIB atau 11.25 WIB. Nanti Ibu dan Bapak-bapak, ibunya tidak ya, Bapak-bapak mungkin mau persiapan untuk Jumatan, maka pertemuan kita hari ini sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjutkan besok, jamnya nanti akan saya kabari lagi nggih, Pak Anggang nggih. Baik, Pak. Oke. Nanti akan saya berikan tantangan, jadi Ibu dan Bapak harus mengumpulkan beberapa bukti bahwa kompetensi yang sudah disebutkan tadi pada sesi ini sudah berhasil untuk dikuasai, seperti itu. Sebelum kita lanjut untuk yang materi yang selanjutnya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Untuk aktivitas lain-lain, nanti komunikasi kita lakukan melalui Google Chat ya. Dari Google Chat, nanti Ibu dan Bapak bisa menyampaikan kendala-kendala dalam proses pengerjaan tantangannya. Tantangan untuk pertemuan 1 dan 2. Ya, bagaimana? Untuk gabung di Google Chat-nya itu, apakah ada kode yang akan dikasih atau bagaimana? Sudah ada di Classroom, Bapak. Jadi nanti di Classroom, saya kirimkan saja ya. Berarti tinggal kita buka di Classroom aja ya? Di Classroom tinggal klik. Itu namanya adalah Google Chat gitu. Jadi nanti. Berarti nanti tugasnya akan ada di Google Chat atau di Classroom-nya, Pak Wahyudi? Untuk tugasnya saya posting di Classroom. Kalau ada kendala nanti kita diskusinya lewat Google Chat. Oh, baik. Siap, Pak. Oke. Saya minta Ibu dan Bapak untuk mengisi presensi ya. Jadi setiap pertemuan nanti diisikan presensinya. Bentar, saya buat untuk tuditnya dulu. Jadi nanti pastikan pengisian khususnya pretest itu nanti dan administrasi lainnya menggunakan format yang sama, namanya nama saja tanpa gelar, pakai huruf kapital semua. Kemudian ini untuk nama sekolahnya juga sama, kapital semua, SMK pasti seperti itu nggih. NPSN-nya jangan sampai salah. Presensi hari pertama sudah saya tugaskan di Google Classroom, silahkan dicek. Nanti untuk tantangan dan rekamannya juga akan saya posting di Google Classroom seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini? Tidak ada, Mas Wahyudi. Tinggal kita menunggu waktu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pertemuan pertama kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wahyudi.